Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Ramadan, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Arab dan Humaniora jurusan Terjemah. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran morfologi yang diampu oleh Bapak Zamzam Nurhuda. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembentukan kata? Bagaimana dikaitkan dengan aplikasi inflektif dan derivatif? Berikan contoh dalam bahasa Arab. Pembentukan kata adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan segala hal mengenai proses pembentukannya. Pembentukan kata inflektif adalah pembentukan kata di mana identitas leksikal kata yang dihasilkan sama dengan identitas leksikal pada dasarnya. Contoh, doroba, laki-laki memukul. Satu laki-laki memukul bisa berubah menjadi doribuna, banyak laki-laki memukul. Sedangkan dalam proses pembentukan derivatif identitas, bentuk yang dihasilkan tidak sama dengan identitas leksikal bentuk dasar. Contoh, kata doroba, memukul, adalah bentuk verba, berubah menjadi madribun, tempat untuk memukul. Kata madribun merupakan bentuk nomina. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan kata dasar dan kata turunan? Bagaimana pembentukan kata dasar dan kata turunan dalam bahasa Arab? Berikan contoh. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh, asli, dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Selanjutnya, kata turunan adalah kata yang merupakan pengembangan bentukan dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Contoh kata dasarnya, doroba, makan. Kata turunannya, madrobun, tempat memukul. Kata madrobun itu merupakan kata turunan dari kata doroba. Baik, yang pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan pengertian idgham, iqlal, dan ibdal. Yang pertama adalah idgham. Pengertian idgham adalah, idgham secara bahasa berarti memasukkan, secara istilah berarti memasukkan satu huruf ke huruf yang lain dan sejenisnya. Sekiranya dua huruf tersebut dijadikan satu dengan tasdid. Contoh, farro, faroro. Hukum dua huruf yang diidgham tersebut, yang awal sukun, yang kedua berharokat tanpa ada penulisan di antara keduanya. Yang pengertian kedua adalah i'lal. I'lal adalah membuang huruf ilat, mengganti huruf ilat atau membaca sukun huruf tersebut. Contohnya adalah koma yakumu. Yang ketiga adalah ibdal. Ibdal adalah membuang suatu huruf dan menempatkan huruf lainnya di tempatnya. Contohnya, da'a yad'u. Arti da'a yad'u itu doa atau permohonan. Asal katanya itu doa. Lafalnya doa. Pertanyaan yang keempat adalah, ada setidaknya beberapa hal kontrasif antara morfologi bahasa Arab dan dengan bahasa Indonesia. Sebutkan 5 saja dan berikan masing-masing contoh dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Yang pertama, kata benda dalam bahasa Indonesia tidak membedakan jenis kata dan jumlahnya, sedangkan isim dalam bahasa Arab sangat memperhatikan. Yang kedua, kata benda dalam bahasa Indonesia dapat dibentuk dari kata dasar, kata benda, kata kerja, kata keadaan, kata bilangan, dan kata ganti orang. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata dasar itu mesti masdar, kecuali isim-isim majid, fi'il kerja, fi'il atau kata kerja. Yang ketiga, kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak disertai dengan waktu, tidak ada jenis kata, semua itu dapat dibentuk dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan
Dalam bahasa Arab, kata kerja disertai waktu dan terdapat jenis kata. Yang keempat, kata kerja memiliki kata dasar yang minimal 2 suku kata dan dapat dibentuk dari kata lain dan ditambah lagi dengan afiks dengan fiil selalu dari masdar. Yang kelima, kata kerja dalam bahasa Indonesia memiliki perubahan yang terjadi pada subjek serta tidak diikuti oleh perubahan pada kata kerjanya. Sedangkan fiil selalu menyesuaikan dengan subjeknya di bidang jenis dan jumlahnya. Pertanyaan yang terakhir nomor 5. Bagaimana pembagian atau macam-macam verba dalam bahasa Arab? Berikan penjelasan dan contohnya. Yang pertama, kuat lemah hurufnya. Fiil sahih adalah fiil yang huruf-hurufnya berupa huruf sahih seperti kata ba. Fiil sahih ada 3 macam, yaitu fiil salim, mahfuz, sama mudhoaf. Yang kedua, fiil mu'tal. Fiil mu'tal adalah fiil yang satu dari beberapa hurufnya merupakan huruf ilat seperti wa'ada. Fiil mu'tal ini ada 4 macam, yaitu fiil misal, ajwaf, naqis, latfif. Yang kedua, asal hurufnya. Fiil yang hurufnya asli semua ada kalanya. Mujarrad seperti hasanah. Yang kedua, fiil yang mendapatkan tambahan huruf-huruf seperti ahsana. Yang ketiga, waktu terjadinya. Fiil madhi adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendiri dikaitkan dengan waktu telah lampau seperti sajadah. Fiil mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang seperti yahsanu. Fiil amr adalah kata yang menunjukkan tuntunan terjadi perbuatan dari fiil yang mukhatab tanpa memakai lam amr seperti idrib. Yang keempat, maknanya. Fiil muta'addi adalah fiil yang bekasnya melalui fa'il sampai kepada maf'ul bih seperti kataba. Terus, fiil lazim adalah fiil yang bekasnya tidak melampaui fa'ilnya dan fiil itu tidak melampaui kepada maf'ul bih, akan tetapi tetap pada fa'il saja seperti dakhala Ahmadun. Yang kelima, fa'ilnya. Fiil mabni maklum adalah fiil yang fa'ilnya disebutkan dalam kalimat. Terus fiil mabni majhul adalah fiil yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, tetapi fa'il itu dibuang karena alasan tertentu dan maf'ul bih menggantikan kedudukan fa'il yang telah dibuang itu. Pertanyaan yang terakhir nomor 5. Bagaimana pembagian atau macam-macam verba dalam bahasa Arab? Berikan penjelasan dan contohnya. Yang pertama, kuat lemah hurufnya. Fiil sahih adalah fiil yang huruf-hurufnya berupa huruf sahih seperti kata ba. Fiil sahih ada 3 macam, yaitu fiil salim, mahfuz, sama mudhoaf. Yang kedua, fiil mu'tal. Fiil mu'tal adalah fiil yang satu dari beberapa hurufnya merupakan huruf ilat seperti wa'ada. Fiil mu'tal ini ada 4 macam, yaitu fiil misal, ajwaf, naqis, latfif. Yang kedua, asal hurufnya. Fiil yang hurufnya asli semua ada kalanya. Mujarrad seperti hasanah. Yang kedua, fiil yang mendapatkan tambahan huruf-huruf seperti ahsana. Yang ketiga, waktu terjadinya. Fiil madhi adalah kata yang menunjukkan arti dengan sendiri dikaitkan dengan waktu telah lampau seperti sajadah. Fiil mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang seperti
yahsanu. Fi'il amr. Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan tuntunan terjadi perbuatan dari fi'il yang mukhatab tanpa memakai lam amr, seperti idrib. Yang keempat, maknanya. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang bekasnya melalui fa'il sampai kepada maf'ul bih, seperti kataba. Terus, fi'il lazim adalah fi'il yang bekasnya tidak melampaui fa'ilnya, dan fi'il itu tidak melampaui kepada maf'ul bih, akan tetapi tetap pada fa'il saja, seperti dakhala Ahmadun. Yang kelima, fa'ilnya. Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang fa'ilnya disebutkan dalam kalimat. Terus, fi'il mabni majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, tetapi fa'il itu dibuang karena alasan tertentu, dan maf'ul bih menggantikan kedudukan fa'il yang telah dibuang itu. Baik, pembahasan selanjutnya menjelaskan tentang pembentukan kata dalam bahasa Arab. Kata adalah satuan terkecil bahasa yang dapat digunakan sebagai bentuk yang besar. Setiap kata terdiri dari dua komponen, yaitu komponen bentuk atau bunyi dan komponen makna, arti atau konsep. Kata dalam sudut pandang morfologi adalah satuan besar yang dihasilkan dari proses morfologis. Kata merupakan salah satuan lingual yang memiliki peranan yang penting dalam menyusun sebuah kalimat. Dengan kata satuan lingual kalimat, paragraf, dan wacana bisa terbentuk. Bahasa Arab juga dibentuk dengan beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama, qiyas, istiqaq, an-nahtu, at-tasrif, al-bina, al-istirad, al-ikhtisar, dan al-tarkib. Yang kedua, morfem dasar. Morfem dasar biasanya digunakan sebagai pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan dengan morfem afiks. Bentuk dasar. Bentuk dasar biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Pangkal, stem, digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Dan akar atau rod digunakan untuk menyebut bentuk yang dapat dianalisis lebih jauh lagi. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.